94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Sahabat Salsa, masih sama Jamil di program ini, di program ATM Anjungan Tembang Malam, edisi Selasa 9 Februari 2021. Selamat malam semuanya sahabat Salsa, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan semoga program ini bisa menemani sahabat Salsa sampai nanti tentunya di jam 10, menemani sahabat Salsa dengan berbagai macam aktivitas yang sahabat Salsa lakukan tentunya malam hari ini, begitu ya sahabat Salsa ya. Dan ya sahabat Salsa, Jamil juga mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021 ini buat para insan pers, buat media juga. Selamat Hari Pers Nasional, dan semoga jadi semakin baik ke depannya, terutama di Kabupaten Sampang. Seperti yang Jamil bahas tadi sahabat Salsa, malam hari ini Jamil sudah bukan tersambung, tapi sudah hadir sahabat Salsa di studio Salsabila FM, yang terhormat Bapak Dr. Juan Setiadi Zeniko SPAN. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Jamil. Apa kabar Pak? Alhamdulillah selalu sehat ya kan, semangat pastinya ya. Insya Allah. Karena Bapak termasuk salah satu garda terdepan Pak. Betul, jadi di era pandemi ini kita memang dibutuhkan suatu tekad dan komitmen yang kuat ya Mas Jamil. Iya. Untuk menghadapi pandemi yang berkepanjangan dalam hal ini. Oke. Ya. Jadi kita sebagai dokter ini kan, sebagai garda terdepan ini juga mau tidak mau dituntut untuk lebih perfect, lebih bisa survive, lebih bisa punya komitmen gitu kan. Sehingga ya dengan doa tentunya ya, dengan doa kita mau bisa berjalan ini dengan lancar kehidupan kita, kegiatan kita sehari-hari gitu. Oke, Bapak Dr. Juan Setiadi Zeniko. Ini Jamil dokter Pak Zen aja Jamil ya. Silakan Mas. Oke Pak, kita yang seperti yang kita promokan, kita akan memberikan kiat-kiat sehat, dan tentunya kiat sehat untuk hidup kita semua, sahabat Salsa juga gitu. Dan untuk yang pertama mungkin yang paling urgent mungkin ya Pak ya. Ini tentang kiat sehat hidup kita begitu, hidup masyarakat juga, bahkan bukan cuma di Sampang, ini seluruh dunia karena pandemi begitu. Kiat sehat di kehidupan kita begitu Pak. Menurut Bapak sendiri, yang sebagai direktur RRSD Ketapang, kiat sehat yang paling penting itu sebenarnya apa Pak mungkin Pak? Iya, jadi begini ya, tidak lepas dari namanya PHBS ya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu sehari-hari juga kita harusnya terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, terlebih pada saat pandemi seperti ini. Karena terus terang yang terpukul ya dari kehidupan seperti ini kan banyak, mulai dari keekonomian kita ya kan, terutama dari segi kesehatan gitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus punya yang namanya komitmen lebih, yaitu dengan cara mengukuhkan hati kita, mengukuhkan pikiran kita dan jiwa kita serta badan kita untuk lebih menekankan pada perilaku hidup sehat. Dalam hal ini yang harus kita ketahui bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, COVID atau pandemi ini mempengaruhi apa yang dalam pikiran kita. Oh begitu. Jadi pikiran kita mau tidak mau itu lebih dibuat stres. Nah, makanya kiat saya ya jauhi pikiran stres, walaupun itu agak susah gitu ya. Dalam hal ini kenapa seperti itu? Terus terang dengan keekonomian kita yang sudah terganggu, otomatis kan mau tidak mau kita kena stres gitu kan. Belum nanti kondisi fobia atau ketakutan-ketakutan di sekitar kita, banyak sekali informasi, banyak sekali berita online dan segala macam yang seringkali menjauhi dari kenyataan yang sesungguhnya. Jadi kita harus pintar-pintar nih yang milah bagaimana ini betul-betul
berita bermanfaat dan betul-betul teruji gitu kan, atau hanya sekedar hoax gitu kan. Nah, jadi dengan adanya kita itu menjauhi pikiran stres kita, itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita, ya kan. Jadi lebih bisa berfokus terhadap apa yang kita kerjakan, ya kan. Terus mungkin ada baiknya juga kita harus banyak, karena kita umat beragama ya, harus lebih sering beraktivitas ibadah. Seperti itu akan sangat membantu dalam kondisi pandemik seperti ini. Gitu kan, banyak juga kan di kita banyak baca di media massa atau lihat di YouTube atau di segala macam, kedekatan kita terhadap yang Maha Kuasa itu sangat membantu dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Seperti itu. Tentu yang kedua setelah itu yang kita bisa jalani yaitu jalani pola makan yang sehat dan seimbang. Yang biasanya banyak makan lemak, mari kita coba biasakan untuk mendekati buah dan sayuran. Dan tidak cuma mendekati, tapi makan ya. Makan. Kalau cuma didekati saja, setelah didekati, dipegang, itu tidak mengkonsumsi, artinya cuma melihat saja gitu kan. Bahkan lewat di tempat orang jualan. Iya, jadi lebih mengatur lebih banyak konsumsi buah dan sayuran dan lemak sehat. Ya, lemak sehat dalam hal ini adalah bukan lemak jahat gitu ya, seperti minyak-minyak gorengan segala macam yang mempunyai kandungan yang dibilang lemak jahat atau mungkin bisa meningkatkan kolesterol jahat dalam tubuh kita gitu. Jadi harus banyak untuk makan buah dan sayuran gitu ya. Terus yang ketiga, kita tahu bahwasanya aktivitas fisik pagi hari itu akan sangat membantu, minimal 15 menit gitu kan. Dipaparkan atau dikenakan sinar matahari gitu kan. Loh, sinar matahari bagaimana? Yang baik gitu kan. Jangan terlalu siang juga gitu loh maksudnya. Pertama akan mengganggu aktivitas panjenengan semuanya. Yang kedua juga radioaktif yang disebabkan karena paparan sinar matahari yang berlebih juga kurang baik buat tubuh kita. Oh begitu. Selanjutnya yaitu cobalah untuk menghibur diri. Menghibur diri. Diri. Walaupun ekonomi yang carut marut, kantong jadi sedot begitu. Oke Pak, tadi ada yang menarik dari Bapak. Ini terkait dengan mindset atau pola pikir kita yang harus baik begitu, seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu. Iya. Ini sebesar apa sih Pak dampak pola pikir yang salah buat imun kita gitu? Sedangkan yang terserang COVID itu kan bisa paru-paru dan segala macamnya, ini bukan pikiran begitu kok bisa berdampak ke imun, itu maksudnya bagaimana Pak gitu? Jadi gini Mas, kita main logika saja lah ya. Iya. Kalau misalnya Mas ini pada saat tanggal muda, lebih sehat nggak daripada tanggal tua gitu kan? Bisa kelihatan dari muka-mukanya. Nah, dari hal yang paling simpel saja itu akan menyebabkan reaksi hormon, yaitu hormon stres, ya, sitokin segala macam, itu juga akan sangat berpengaruh gitu kan. Nah, pergeseran dari hormon stres tadi itulah yang akan meningkatkan atau menurunkan dari resiko terjadi terpapar oleh virus-virus khususnya COVID tersebut. Gitu ya. Nah, belum tentu juga jangan lupa bahwasanya dulu waktu kita sekolah ya, dulu masih mengalami SMP SMA ya. Iya. Iya. Ketika lagi ujian gitu kan, seringkali kan Mas juga akan merasakan habis ujian atau sebelum ujian tuh sering sakit terus, ya kan? Benar. Ya, sering kurang enak badan, bahkan ketika ujian pun tidak masuk gitu kan. Iya. Akibat kejar paket semalam gitu kan. Benar. Di situ adalah suatu mekanisme ya, itu suatu contoh nyata bahwa stres itu sangat mengganggu sekali dari sistem imun tubuh kita. Oh begitu. Gitu ya. Jadi apalagi kalau sudah di dewasa ini kita sudah punya pasangan gitu kan, lalu ekonomi kita juga sudah mulai labil atau terganggu, itu double impact kepada kita sendiri.
Jadi kembali lagi menghibur diri, berpikiran positif itu akan sangat membantu, dan yang paling penting adalah meningkatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Untuk ini ya Pak ya, yang terjadi di nggak usah terlalu jauh sih, di Kabupaten Sampang sendiri begitu Pak. Iya. Ini kan seakan-akan yang Jamil lihat begitu ya di masyarakat. Iya. Ini masyarakat sebenarnya bukan nggak mau ngikutin Pak begitu, nggak mau ngikutin protokol kesehatan pakai masker dan segala macamnya begitu. Yang ada mereka ngikutin begitu. Iya. Tapi yang Jamil tangkap ini sebenarnya bosan gitu Pak. Iya. Nah, ini menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi begini Mas, yang namanya tingkat titik jenuh itu tidak hanya di masyarakat pada umumnya. Terus terang juga dari tingkat medis pun itu juga mengalami hal tersebut, gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita terus membantu membuat kita itu tetap bersemangat dan tetap tough atau tangguh atau fighter, itu kembali kita sendiri. Kalau tidak kita bisa mengolah pikiran kita untuk menjadi lebih tangguh, menjadi fighter, maka pandemi ini akan menang gitu kan. Iya. Jadi mau tidak mau pandemi ini membuat atau memberi pelajaran pada kita untuk menjadi insan yang lebih tangguh, ya kan? Tidak manja, Iya. menjadi survival. Jadi survival. Yes. Dan parahnya lagi kita seperti bahasa yang sering Jamil pakai di ketika siaran, kita sedang berperang dengan suatu hal yang nggak terlihat begitu Pak. Yes. Iya gitu. Kayak sehat kita ya harus melakukan seperti yang Bapak tadi. Dan ini Pak terkait ini ya masalah, mungkin kalau orang-orang yang sudah terpapar virus positif, sudah dites positif, itu kan bisa begitu ya, isolasi mandiri atau ke tempat isolasi begitu yang disediakan begitu Pak. Ini cara ngadepin kita untuk biar tetap sehat begitu Pak. Untuk yang OTG kan nggak ketahuan Pak begitu Pak. Ya, jadi ibarat kata begini Mas, kalau misalnya kita nggak pernah tahu ya, Iya. kita ini OTG atau enggak kalau tidak betul-betul kita periksa. Gitu kan. Periksa pun itu juga ada false positif dan false negatif. Iya. Jadi tetap kembali ke 5M gitu ya. 5M yang selalu kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi mulai dari apa? Memakai masker, Yes. mencuci tangan, ini udah kayak anak TK nih Jamil. Yeah. Kalau tidak dilakukan maka akan dimarahin. Siapa? Bukan ayah bunda kalau ini ya. Dimarahin Pak Zen aja deh. Jadi itu menjadi cara yang paling efektif sebenarnya untuk menekan peningkatan dari jumlah penderita COVID gitu kan. Dan secara epidemiologi juga itu acara yang sangat-sangat efektif, sangat baik gitu kan, yang selalu kita dengung-dengungkan. Jadi itu bukan omong kosong belaka gitu. Seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang sifatnya itu adalah sosiolog eksperimental seperti ini ya harus kita lakukan setiap hari tanpa ada yang namanya kata jenuh gitu kan. Ya tentu seperti inilah waktu jenengan dulu waktu yang paling simpel kelas berapa ya, kelas 1 SD atau kelas 0 besar gitu ya, disuruh sholat gitu ya. Iya. Pernah bertanya, pernah nggak titik jenuh ngapain saya sholat gitu? Ya pasti. Nah, tapi kedepannya apa yang sampai dapatkan dari sebuah rutinitas itu? Ya terbiasa Pak. Nah, kenapa terbiasa? Karena melakukan itu. Apa dasar motivasinya? Oh begitu. Nah, seperti itulah yang harus kita tanamkan pada setiap individu, khususnya di Kabupaten Sampang, untuk bisa menjadi seorang survival di era pandemi seperti ini. Jadi ada tujuan yang harus kita amini bersama untuk menekan jumlah peningkatan penderita COVID tersebut. Oke, sahabat Salsa yang mungkin ingin bertanya tentang kiat sehat bersama ini ya, malam hari ini ada Bapak Dr. Juan Setiadi Zeniko SPAN atau Pak Zen yang juga sebagai Direktur RSD Ketapang, sahabat Salsa Rumah Sakit Daerah Ketapang. Sahabat Salsa bisa langsung ke via chat WA kita di 081333331941. Sahabat Salsa tinggal
bertanya aja ke sini sahabat salsa, ke kita via telepon juga boleh, untuk telepon ke kita juga boleh, di 0813333331 Oke, ini ada yang telepon. Jamil coba angkat. Ada siapa? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari Rena, di mana Rena? Di Sumeneb. Sumenebnya di mana, Rena? Dari daerah Bluto Sumeneb, Pak. Nih, Pak. Masya Allah. Oke. Selamat malam Mbak Rena. Iya, Rena mungkin ada yang mau ditanyain, silakan. Rena dari Bluto Sumeneb, silakan. Iya, silakan. Iya. Oh, maksudnya. Penyintas berarti sekarang. Iya. Iya. Oke. Terus? Iya. Iya. Mm-mm. 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 Iya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Chamber ya. Yes. Iya. Cukup ketat ya. Lalu? Iya. Secara langsung ya. Hmm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Iya, yang N95 ya. Mm-mm. Oke. Iya. Siap. Mhm. Mhm. Di Jakarta? Gimana gimana? Mhm. Iya. Aman. Oke. Iya. Oke. Oke, bagus sekali pertanyaannya Mbak Rena ya. Rena, Bruto Sumeneb. Hmm. Hmm. Yes. Hmm. Iya.
Oh, oke. Terima kasih Mbak Nina. Makasih. Iya, sebentar jangan tutup dulu, saya mau tanya nih. Iya. Jangan dulu. Kalau waktu kemarin dibilang sakit ya, Iya. Mbak Nina bilang sakit. Kok tahu Mbak? Sedangkan hasilnya positif. Apa menjadi trigger jenengan itu di karantina waktu itu? Mhm. Mhm. Anosmia, oke. Iya. Mhm. Oh, pasca sakit berarti positifnya ya, Rena ya. Oke. Enggak. Mm-mm. Oh, belum. Iya. Jadi saya tegaskan lagi, untuk yang pertama kali diperiksa itu adalah rapid antigen atau apa tuh? Yang waktu pertama kali yang negatif tadi loh. Yang pertama kali di Ah. ini di tes itu rapid antigen atau apa begitu? Oh. Lupa. Yang kayak tes pack gitu ya? Model tes pack ya. Heeh. A- Kotak Alat gitu ya, kotak segi gitu ya. empat panjang ya. Yes. Iya, iya. Siap. Oke. Catch the point. Yes. Iya. Oke. Oke, Mbak Rena. Oke, Mbak Rena, itu aja ya. Terima kasih, Rena. Oke, siap. Produksi di bagian produksi ya. Iya. Oke, Rena, terima kasih banyak loh. Tetap Iya. sehat ya. Iya, tetap sehat. Tetap sehat semangat. ya. Iya, oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dokter Zen. Oke, langsung ya Pak, gimana nih? Langsung menjawab. langsung aja Pak Zen. Oke. Ya, jadi apakah masker medis itu efektif? Oke. Ini. Masker medis itu efektif, Mbak Rena. Tapi apakah Anda bisa yakin ketika Anda selesai keluar dari tempat bekerja Anda tidak terpapar ketika di jalan, ketika di rumah, ya kan? Rekan-rekan saya itu kebanyakan terpapar di luar lingkup kerja mereka. Anggap di luar rumah sakit gitu ya, Iya. di luar klinik atau di luar ini begitu Iya. ya. Jadi kalau kita di lingkungan medis gitu kan, cara melepas dari masker, menyimpan masker, ya kan, memakai masker itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, kesalahan dari penanganan masker tersebut dapat menyebabkan operator atau orang yang memakainya menjadi terkena. Satu. Yang kedua, ketika dia keluar dari lingkungan kerjanya, dia tidak menerapkan 5M yang seharusnya diterapkan di lingkungan kerjanya untuk dilakukan konsistensi memakai 5M ini sampai dia tidur. Dok, apa iya saya harus memakai masker ketika tidur? Ya seperti itu juga. Artinya titik berat dari sebuah 5M ini adalah ketika kita sedang berinteraksi pada seseorang, oleh seseorang, sekerumunan orang, itu kita harus selalu menerapkan 5M. Apa tadi 5M?
memakai masker, mencuci tangan. Itu. Jadi komitmen dan konsistensi inilah yang akan menyebabkan kita menjadi terhindar dari yang namanya COVID. Gitu kan. Tentunya juga jangan lupa bahwa tadi topik awal kita itu adalah harus selalu berpikiran positif. Iya. Memakai masker itu juga stres loh mas. Bener Pak. Tapi pada akhirnya ke kita ya teman-teman di sini sekarang bukan buat stres Pak. Ya. Tapi jadi kebutuhan sekarang Pak. Dari awalnya tidak terbiasa menjadi terbiasa. Dan sekarang malah jadi kebutuhan gitu. Sehingga pola-pola ini harus terus dilestarikan gitu kan untuk terus bisa serta dalam pandemi. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua adalah pada saat sakit gitu ya. Dibilang anosmia dan segala macam itu, apakah kok tidak positif hasil tes saya gitu kan? Iya benar. Kita harus tahu bahwa tes yang dibilangnya Mbak Rena tadi itu adalah rapid test. Rapid test. Ya. Itu efektivitasnya juga cukup rendah. Gitu ya. Bahkan yang terbaru sekalipun, berapa persen Pak rapid test yang biasa Pak? bahkan bisa kurang dari 60%. Yang terbaru itu yang antigen itu ya. Itu antara 11,7 hingga 11,7 hingga sekitar 58,5%. Yang antigen ini Pak? Iya. Jadi false negatif dan false positif itu juga ada, gitu. Jadi selain yang namanya tadi itu dibilang negatif, lalu dia ada anosmia, maka langsung kita isolasi. Karena ternyata setelah dicek yang lebih tinggi, gitu kan, misalnya swab dengan sensitivitas dan efektivitas yang lebih tinggi, baru terdeteksi. Gitu ya. Iya. Jadi ya kita nggak bisa menampik dengan apa namanya tes yang lebih tinggi tadi, RT-PCR tadi itu memang efektivitasnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi, tapi harganya pasti lebih mahal, prosesnya juga lebih lama. Terus apakah vitamin C menjadikan obat yang efektif dalam penanganan COVID? Karena ada seperti yang tadi bilang oleh Rena, ini kenapa vitamin C gitu? Pertanyaan gitu, seefektif apa kan begitu Pak? Kita tahu bahwasanya oksigen bebas di tubuh kita ketika kita mengalami suatu penyakit atau terpapar oleh sebuah virus atau terkena polusi, itu akan banyak menghasilkan radikal bebas. Nah, vitamin C ini dia fungsinya adalah anti oksidan. Iya. Jadi pasien-pasien pun selain vitamin C juga bisa dapat vitamin D juga dengan dosisnya antara 400 hingga 1000 ya. Miligram. IU kalau itu. Sehingga obat-obat yang sifatnya suportif ini akan sangat membantu dalam recovery, memulihkan kondisi tubuh kita. Oke. Ya. Dan kenapa saya tadi tekankan untuk menjaga hidup sehat ini dengan cara memakan makanan yang sayuran gitu kan, buah-buahan, ada substansi mikronutrien dan makronutrien yang baik sekali untuk tubuh kita, menangkal radikal bebas, meningkatkan imunitas tubuh kita, dan yang paling penting membuat kita happy. Aduh, ya Allah, lepas ini. Mungkin dibantu aja. Ini happy itu ya penting berarti begitu ya Pak ya? Iya. Jadi happy ini kembalikan lagi tadi bahwasanya happy ini adalah modal utama kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita secara instan. Artinya kalau misalnya kita aktivitas fisik mungkin kita perlu effort sedikit gitu kan. Terus pola makan kita perlu effort sedikit. Tapi dengan cara positive thinking ini sudah sangat membantu kondisi tubuh kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita jauh lebih baik. Itu kalau begitu lebih baik tanggal muda terus selama sebulan.
harapannya Mas ya. Harapan tinggal harapan Bapak gitu ya. Iya. Oke, Pak Zen, ini masih ada beberapa pertanyaan di sini di via chat WA kita. Jadi sahabat salsa yang pengen tanya nanti bisa via telepon atau via chat WA kita di 081 333 331 941. Jadi sahabat salsa tinggal tanya-tanya nih masalah tentang kiat sehat kita hidup di masa pandemi seperti ini. Begitu sahabat salsa ya. Langsung aja ke kolom komentar kita di Facebook juga boleh. Langsung aja di sana nanti kita insya Allah kita bacakan. Kita akan